Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana dengan NPM 200303140. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari MK Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah, yaitu menjelaskan sedikit materi dari apa yang telah disampaikan. Nah, di sini saya mengambil materi dari pertemuan pertama, yaitu dengan tema pengantar pasar modal di Indonesia. Nah, pada materi pertama kita mengenai pengertian pasar. Jadi apa sih pasar itu? Nah, fungsi utama dari pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Nah, dengan kata lain, pasar adalah tempat bertemunya dari seorang pembeli dengan penjual, di mana kedua pihak tersebut saling membutuhkan. Nah, itulah disebut dengan pasar. Pasar juga memiliki banyak sekali jenis. Nah, jenis-jenis pasar yang pertama berdasarkan cara transaksinya. Ada dua pasar, yaitu yang pertama pasar tradisional dan yang kedua ada pasar modern. Di mana pasar tradisional adalah suatu pasar yang transaksinya itu masih manual atau kegiatannya itu masih primitif, di mana transaksi dilakukan secara langsung antara si penjual dengan pembeli dan kesepakatan terjadi pada saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua ada pasar modern, di mana pasar ini sudah memasuki era digital, di mana transaksinya itu sudah memakai teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Contohnya seperti online shop. Nah, itu termasuk ke dalam pasar modern. Yang kedua, pasar berdasarkan wujudnya. Ada dua juga. Yang pertama ada pasar nyata dan yang kedua ada pasar abstrak. Nah, yang ketiga ada pasar berdasarkan model persaingannya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Nah, di mana jenis pasar ini baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Jadi, pasar persaingan sempurna ini seimbang antara penjual dan pembelinya. Jumlahnya itu seimbang. Jadi bisa menghasilkan kesepakatan yang seadil-adilnya gitu antara pembeli dan penjual karena seimbang gitu. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, di mana salah satu pihak penjual atau pembeli relatif dominan. Nah, akibatnya pihak yang dominan tersebut dapat mempengaruhi dari harga pasar. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna juga ada 4 jenis pasar. Yang pertama pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai dari pasar tersebut. Yang kedua ada pasar oligopoli. Yang ketiga ada pasar monopsoni dan yang keempat ada pasar oligopsoni. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada pasar keuangan, adalah tempat bertemunya dua pihak penjual dan pembeli yang melakukan proses transaksi jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang atau dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi yang sudah dikatakan di awal, pasar adalah tempat bertemunya si penjual dan pembeli. Nah, bedanya dalam pasar keuangan ini dia mempertemukan antara si pemilik modal dengan si yang membutuhkan modal gitu. Namanya pasar keuangan. Kemudian pasar keuangan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama pasar uang atau money market, adalah tempat bertransaksi jual beli produk-produk keuangan jangka pendek. Nah, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut dengan surat berharga karena tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya surat berharga dalam pasar uang yaitu yang pertama sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SPBU, SBPU, yang keempat ada surat berharga komersial, yang kelima ada call money, yang keenam ada repurchase agreement. Nah, itu merupakan contoh dari pasar uang. Kemudian jenis yang kedua pasar keuangan yaitu ada pasar modal, di mana tempat bertransaksi jual beli surat berharga keuangan. Nah, dalam jangka yang panjang, contohnya adalah saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Nah, itu termasuk ke dalam pasar modal. Yang ketiga ada pasar valuta asing atau falas, adalah tempat bertransaksi jual beli mata uang berbagai negara. Jadi tempat penukaran mata uang adanya di pasar valuta asing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari pasar modal itu? Jadi pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
adalah sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Ya, itu pengertian dari pasar modal sendiri. Kemudian lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Nah, istilah lain dari pasar modal adalah bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya surat berharga. Nah, istilah lain surat berharga atau efek adalah contohnya seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Nah, selain pasar modal yang kita kenal secara luas, ada saat ini ada juga jenis pasar modal lain, yakni pasar modal syariah. Jadi apa itu pasar modal syariah? Yaitu pasar modal yang proses transaksinya dan produk-produk sekuritasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kita masuk ke dalam peran, fungsi, dan manfaat pasar modal. Nah, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, yang mana diantaranya yang pertama sebagai sarana intermediasi keuangan, yang kedua sarana investasi, yang ketiga ada sarana penciptaan lapangan kerja, yang keempat ada sarana peningkatan pendapatan negara, yang kelima ada sarana indikator ekonomi suatu negara tersebut. Nah, kita masuk ke dalam sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia. Sejak lama Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai produsen rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasaran dunia. Nah, masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal perdagangan di dunia yang dihadiri oleh Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Nah, jadi di Indonesia itu awal mula adanya pasar modal adalah dari kedatangan VOC, di mana VOC itu pada saat itu kan menguasai dari wilayah Indonesia, di mana terjadinya perdagangan yang monopoli, di mana Indonesia menghasilkan rempah yang sangat banyak, kemudian dibeli oleh VOC dengan harga yang rendah, kemudian menjualnya kembali kepada negara-negara lain yang harganya dengan harga yang tinggi. Nah, disitulah pasar modal mulai muncul dengan adanya perdagangan tersebut. Kemudian periode peralihan otoritas pasar modal ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 22 November 2011 keluar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan instruksi industri keuangan non-bank. Yang kedua, khusus di pasar modal, pengalihan pengawasan kepada OJK dilakukan pada 31 Desember 2012. Dari sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPAM, LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.